Menjelaskan hukum tajwid nun mati dan mim mati. Pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa adalah memperbaguskan. Adapun definisi tajwid menurut istilah yang tertulis di dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Muhammad Shadiq Kamhawi ialah akhrajakalah harafa man makharaja ma'a haqa ha wa masataha koha. Artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya beserta memberikan hak dan mustahaknya. Hak huruf ialah sifat-sifat asli lazimah dan esensial yang dimiliki oleh setiap hurufnya yang tidak bisa terlepas darinya, seperti jahar, syiddah, istilah. Mustahak huruf ialah sifat-sifat tidak asli yang terdapat pada huruf karena ada hal tertentu seperti tahkim, tarkik, izhar, dan gunnah. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak serta mustahaknya. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyahnya mempunyai 4 bacaan: izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Izhar atau izhar halki. Secara bahasa izhar ialah al-bayan, artinya menjelaskan. Adapun izhar itu ada 6, yaitu ha, kho, a, kho, ha, a. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar di atas, maka harus dibaca izhar dengan membaca jelas bacaan setiap hurufnya tanpa ada gunnah, dengung. Dilihat dari segi jauh dan dekatnya kedudukan 6 huruf tersebut, maka terjadi 3 tingkatan. Hukum izhar. Izhar yang tinggi atau ikut yang kuat yaitu pada huruf hamzah dan ha. Izhar ausat. Izhar pertengahan yaitu pada huruf ain dan kho. Izhar adnan. Izhar yang rendah atau lemah yaitu pada huruf ghain dan kho. Berikut contoh-contoh bacaan izhar. Ma'amana, kullu amana, amana. Minhum salamun hiya min indika, a'ama, min hasana, yashituna, min khila, min saqa khaliza, wa in hiftum. Idgham. Idgham menurut bahasa ialah idkhal, memasukkan, sedangkan idgham menurut istilah artinya bertemu huruf mati dan huruf yang berbaris sehingga jadi keduanya huruf yang bertasydid dan lisan mengucapkan huruf tersebut dengan sekali ucap. Idgham bigunnah. Secara bahasa idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya berdengung. Huruf idgham bigunnah itu ada 4, ya, wawu, mim, nun. Maka apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf 4 yang di atas, maka hukum bacaannya ialah idgham bigunnah. Cara membaca idgham bigunnah adalah dengan memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin kepada huruf idgham yang
ada di depannya sehingga menjadi satu ucapan yang seakan-akan satu huruf. Ketika diidghamkan, suara harus ditasdidkan kepada huruf idgham bigunnah yang ada di depan nun mati atau tanwin, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan dengan memakai gunnah sengal ketika membacanya. Berikan contoh-contoh idgham bigunnah. Man yaqulu ayyukabbaru qaula ma'rufan nafsi wahidah. Pada dasarnya, setiap nun mati atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu daripada huruf yang 4 di atas maka tetap dibaca idgham bigunnah. Idgham bigunnah bila gunnah mempunyai arti tidak berdengung. Adapun huruf idgham bila gunnah itu ada 2, lam sama ro. Maka jika berjumpa nun mati atau tanwin dengan huruf lam atau ro, itu dibacakan dengan hukum idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah ialah dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam atau ro tanpa memakai dengung. Pada waktu mengidghamkan, suara harus ditasdidkan kepada huruf lam dan ro seraya menahan nafas sejenak. Iqlab secara bahasa ialah tahwila lal isai anna wajahaha, memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk yang lain. Sedangkan iqlab menurut istilah ulama tajwid ialah menjadikan satu huruf pada tempat huruf yang lain beserta tetap memelihara bacaan gunnah. Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Iqlab dalam pengertian huruf nun mati atau tanwin ialah membalikkan bacaan bunyi nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Perubahan hanya pada bacaan saja, tidak pada tulisan. Adapun cara membaca iqlab adalah dengan mengubah suara nun mati atau tanwin menjadi mim. Kedua bibir dirapatkan untuk bisa mengeluarkan bunyi huruf mim dengan dibarengi dengung yang keluar dari pangkal hidung, kemudian ditahan menahan nafas sejenak kira-kira 2 ketukan sebagai tanda bahwa di sana terdapat huruf iqlab. Contoh huruf iqlab itu man biqol la, mana biqola, an batakum. Ikhfa menurut bahasa adalah satru, artinya samar-samar atau tertutup. Apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa, maka hukum bacaannya ialah ikhfa. Adapun huruf ikhfa itu ada 15. Sod, dol, zo, to, sod, zal, sa, kaf, jim, sya, ko, sa, dal, to, za, fa, ta, do, zo. Cara membaca huruf ikhfa adalah dengan memadukan antara suara nun mati atau tanwin dengan suara huruf yang berada di depannya. Suara ikhfa akan terdengar samar-samar antara izhar dan idgham. Antara suara nun mati atau tanwin dengan dengan huruf ikhfa yang dihadapannya. Ketika demikian, suara nun mati atau tanwin masih tetap terdengar namun samar-samar. Demikian juga huruf ikhfa
sudah mulai terdengar namun juga samar-samar. Saat berlangsung pembacaan ikhfa, suara ditahan sejenak kira-kira 2 ketukan, baru kemudian disambung dengan mengucapkan huruf ikhfa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangannya. Mohon dimaklumkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.